Tapi coba lihat, ada seorang yang pemungut cukai bernama Sakeus ada di atas pohon. Sakeus, seorang yang serakah dan seorang yang pelit. Dia pengen melihat Yesus dari atas pohon. Tapi apa kata Yesus? Sakeus, turunlah. Aku akan masuk ke dalam rumah. Apa kata Sakeus? Ketika turun, tiba-tiba dia gak berkata gini, Tuhan, hari ini menu masakan di rumah opor ayam, jengkol, ayam bakar, ikan bakar. Dia gak bicara menu makanan. Hari itu dia berkata, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Dua orang ini masalahnya di mana? Yang satu hatinya gak terbuka dengan Tuhan. Yang satu lagi hidupnya dibuka kepada Tuhan. Padahal Yesus coba berkata, turunlah, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Hari ini juga sama. Ada orang-orang yang mengutamakan sisi penampilan seperti anak muda yang kaya. Apalagi nih yang harus saya lakukan dalam pelayanan? Apalagi? Tapi hidupnya tidak dibuka dengan Tuhan. Tapi Sakeus hidupnya dibuka. Setelah itu Sakeus berkata, dan siapapun yang kurugikan akan kubayar 4 kali lipat. Ada satu kehidupan yang dibuka. Itu ada langkah awal mengalami revolusi hati. Gak perlu kelihatan, gak perlu dipamerkan, gak perlu ditonjolkan. Semuanya ngikutin arahan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sedang menjamah, ketika Roh Kudus sedang bekerja, ketika Roh Kudus sedang melakukan sesuatu dalam hatinya, ada satu respon yang benar di hadapannya. Itulah hati yang sedang dijamah oleh. Ini gambaran yang bagus. Ada sebuah biji yang bertunas, tumbuh, mulai berakar, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Ini bukan tentang aktivitas pelayanan. Mulai dari usher sampai ke worship leader, sampai menjadi PDP, lalu PDM, lalu menjadi PDT, terus jadi apa lagi? No, ini bukan tentang tingkatan di dalam jabatan pelayanan. Ini adalah tentang pertumbuhan hati di hadapan Tuhan. Ada kalimat yang proses to progress. Segala sesuatu itu harus lewatin proses. Gak ada tanpa proses. Dan ketika hati kita diproses, itu adalah perjalanan di mana Tuhan ingin merombak di dalam. Ibaratnya rumah hati kita seperti rumah gubuk yang ada di pinggir sungai. Seringkali sungai itu datang banjir bandang. Dan rumah kita kebanjiran. Kadang-kadang tekanan air yang besar merubuhkan rumah gubuk hati kita. Dan kita rubuh, kita berantakan, kita hancur. Setiap tahun hanya membangun rumah gubuk itu yang kena banjir, hancur lagi, kena banjir, hancur lagi. Seumur-umur kerjanya seperti itu. Lalu Tuhan ingin melakukan sesuatu, merombak rumah gubuk itu menjadi rumah yang permanen. Pondasinya dia betulkan, dia siapkan tanahnya, dia siapkan bahannya, dan dia bangun. Maka rumah hati kita tidak akan rubuh lagi. Kekristenan bukan rumah gubuk, atau kekristenan bukan rumah yang kita mau. Kekristenan adalah rumah yang Bapa mau dalam hati kita. Karena itu proses yang Tuhan izinkan dalam hati, izinkan. Jangan curiga kalau Tuhan sedang membenahi hati kita. Jangan curiga, nanti Tuhan akan begini, Tuhan akan begini, Tuhan akan begini. Jangan curiga, percayalah. Tangannya yang mengerjakan dalam hati kita untuk kebaikan kita. Walaupun pada proses itu ada tetesan air mata, gak apa-apa. Ada jeritan, ada erangan, ada seruan minta tolong, dan berkata, Tuhan
Dan Tuhan, biarin. Tangisan itu harus keluar, gak apa-apa. Biar satu kali dia akan mengingat. Ketika proses ini selesai, kamu tidak akan menangis seperti itu.